Izin saya mulai Pak, nanti Hmm, yang lain juga apa masuk. Kita on time saja seperti yang kemarin-kemarin jam 9 TET kita akan mulai. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna nahtadiya Allah subhanahu la ilaha illallah wa sallallahu Muhammad rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah eh, gabung di kelas filsafat Profesor Dr. Haji Musa Asari yang kedua setelah kemarin kita ketemu dengan Prof. Aidul. Eh, Beliau pernah di komisi yudisial dan sekarang kita juga narasumbernya nggak kalah luar biasanya juga. Eh, Beliau Dr. Andes Suarsono Muhammad MA. Sebelum sebelum saya mulai, saya akan bacakan CV beliau. Nah, begini, Bapak Suarsono Muhammad bekerja sebagai background beliau ya dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (FEUII). Ini di Yogyakarta, kampus tertua di Jogja ya. Beliau bekerja di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia dari 1976 sampai 1981. Saya rasa beliau merupakan apa pengajar yang sepak terjangnya cukup panjangnya, dan beliau juga pernah kuliah di University of Hawaii di Amerika Serikat, makanya mungkin nanti akan banyak referensi buku tentang tentang Eropa dan juga tentang Timur tentunya. Saya juga banyak membaca terus mendengarkan video-video yang disampaikan oleh beliau. Pernah juga jadi lecturer atau pengajar di UH tersebut, dan di tahun 1990-an terus beliau juga menempati pernah di dekan FEUII 1998, karena beliau merupakan spesialisasi dosen di manajemen dan juga di Amerika di ilmu strategi. Mungkin nanti akan banyak bagaimana strategi dalam peradaban, lebih spesifiknya nanti buku terbaru beliau yakni Kapitalisme Religius. Terus pada saat ini beliau juga ketua umum dari Yayasan Badan Wakaf di UII dari 2018 sampai sekarang. Saya rasa ini complicated ya, bagaimana akademisi dan juga praktisi kayak gitu. Terus sempat juga beliau bekerja sebagai penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saya juga lihat di berita-berita juga pernah sama Prof. Mahfud kayak gitu dan lain-lainnya. Bukunya sebenarnya sebelum ini ada buku yang sebenarnya beliau berniat untuk menciptakan 4 buku, tapi keburu buku yang kapitalisme religius ini keburu muncul ya. Sebenarnya yang awal itu bukunya adalah tentang buku Arab kuno kayak gitu. Terus banyak sekali beliau uh, apa di YKPN, terus di kampus-kampus sebagai pengajar dan penulis serta akademisi yang aktif di Badan Wakaf. Dan kita ketahui sendiri UII merupakan kampus yang saya rasa luar biasa, punya punya rumah sakit, punya punya universitas dari Yayasan Badan Wakafnya itu, dan
saya rasa di track record di universitas juga tinggi ya, di universitas itu sendiri juga di kalangan swasta sering di atas di peringkat pertama kayak gitu. Sebelum saya berikan kepada beliau, bahwasanya beliau akan berbicara tentang kapitalisme religius, peradaban Islam masa depan, tentunya proposal revolusi damai, jadi bagaimana strateginya nanti. Ini menarik bahwasanya saya kasih pengantar bahwasanya kapitalisme sudah tidak bisa kita kita pungkiri lagi ya. Saya sebagai sosiologi agama jadi sangat kental bagaimana Weber membaca kapitalisme di spirit kapitalisme dan etika Protestan kayak gitu. Terus banyak lagi nanti juga beliau akan banyak berbicara tentang kemajuan Eropa, terutama Amerika terus mengalami kemunduran, bagaimana juga berganti ke Asia kayak gitu, bagaimana nanti ada Cina dan kawan-kawannya juga akan menjadi sebuah kekuatan baru yang luar biasa, dan bagaimana proposal strategi kapitalisme religius yang digaungkan beliau bisa bisa secara taktis diimplementasikan ataupun bisa digunakan. Kita sangat perlu menyimak dengan detail, dan saya rasa beliau merupakan akademisi yang kalau di di penyampaian beliau adalah banyak 7.000 buku di perpustakaannya, dan juga ini merupakan hasil perenungan, dan kalau membaca Siddhartha Gautama ini merupakan pencerahan dari masa pencerahan dari beliau. Tanpa panjang lebar, saya persilahkan kepada beliau Dr. Handes Suarso Muhammad MA. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ibu, Bapak, Saudara-saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Sekolah Filsafat Profesor Dr. Musa Asari yang telah mengundang saya untuk cerita tentang apa sebetulnya yang saya maui, yang saya tulis di buku saya tentang kapitalisme religius yang rencananya akan diterbitkan oleh LP3IS dalam waktu yang tidak lama lagi. Begini, intinya itu saya ingin menulis tentang desain strategi rekonstruksi peradaban Islam masa depan. Jadi rekonstruksi peradaban Islam masa depan dengan cara yang damai. Nah, kalau kita bercerita tentang rekonstruksi peradaban Islam masa depan, maka pastilah saya punya penilaian bahwa sekarang ini peradaban Islam itu mengalami kemunduran. Sekarang ini peradaban Islam itu mengalami penurunan. Sudah dimulai dari waktu yang lalu yang sudah agak jauh. Ada yang menyebut abad 11, ada yang menyebut abad 13, ada yang menyebut abad 20 awal, sampai segitu. Jadi ada beberapa kemungkinan waktu kapan peradaban Islam itu mulai mundur. Yang paling akhir itu ya setelah Perang Dunia Pertama berakhir. Itu benar-benar peradaban Islam telah runtuh. Bisa macam-macam. Tetapi yang kelihatan sekarang adalah peradaban Islam itu tidak dalam posisi sebagai peradaban dominan. Tidak dalam posisi sebagai peradaban sentral. Tidak berposisi sebagai pemegang hegemoni dunia. Itu yang saya maksud dengan penurunan. Yang saya maksud dengan kemunduran. Jadi kalau ada yang lain yang berpendapat berbeda, misalnya,
dilihat dari perspektif lain, misalnya ada yang mengatakan umat Islam ini tidak mundur, Pak Suarsono. Toh semangat gairah beribadahnya tetap tinggi. Ya, itu betul saja. Jadi, oleh karena itu, saya melihatnya adalah dari sisi ekonomi politik, dari sisi geopolitik dunia, peradaban Islam itu sedang tidak memegang hegemoni dunia. Sudah lama, ya, dari sisi waktu. Nah, kalau kita setuju bahwa peradaban Islam itu tidak lagi menjadi pemegang hegemoni dunia, maka pertanyaannya, bagaimana kita mengembalikan peradaban Islam itu jaya kembali dan menjadi salah satu pemegang ekonomi, salah satu pemegang hegemoni dunia. Ya. Jadi bukan satu-satunya, tapi salah satu saja pemegang hegemoni dunia. Karena begini, ketika peradaban Islam berjaya dulu, ini ada satu buku yang saya bisa sebut ini ya. Ini bukunya. Saya belum pernah jumpai buku ini di toko buku di Indonesia nih. Judulnya Before European Hegemony, The World System 1250 sampai 1350. Jadi bagaimana dunia ini sebelum hegemoni Eropa, jadi sebelum hegemoni Eropa itu artinya ada pemegang hegemoni yang lain. Siapa itu? Tidak lain tidak bukan adalah Islam, Cina, dan Eropa sendiri. Eropa masih pada saat itu baru awal memulai naik. Jadi pada masa itu abad 13-14 itu 1250 sampai 1350 menurut Janet Abu Lughod ini pemegang hegemoni dunia itu tiga, Islam, Cina, dan Eropa baru naik, ditambah India, Asia Tenggara. Jadi apa bentuknya? Bentuknya jelas multipolar. Jadi bukan unipolar, bukan bipolar, tapi multipolar. Pemegang hegemoni dunia dipegang oleh beberapa negara, beberapa peradaban. Nah, momentumnya itu tepat sekarang ini, cerita soal ini. Cerita soal apakah sekarang ini, kalau tadi itu alasan dari sisi peradaban Islam sendiri, bahwa peradaban Islam itu sudah lama mundur, dan karena itu perlu ada strategi rekonstruksi di masa depan. Nah, sekarang ini ada contoh yang menarik, yaitu setelah sekian lama dunia itu berada pada genggaman Barat, dan kemudian setelah Perang Dingin selesai pada tahun 1989 antara Barat dan Uni Soviet, kemudian Uni Soviet bubar menjadi banyak negara, maka hegemoni dunia itu dipegang sepenuhnya oleh Amerika Serikat. Jadi setelah Perang Dingin selesai, dunia tidak lagi bipolar, tapi kemudian menjadi unipolar, miliknya Amerika. Dunia itu berada dalam genggaman hegemoni Amerika Serikat. Nah, yang istimewa adalah, Bapak Ibu, saya diingatkan ya sampai berapa lama ya Mas? Jadi siap sekitar 1 jam, nanti 1 jamnya lagi diskusi. Ya, jadi setelah Uni Soviet bubar dan kemudian terjadi perubahan geopolitik dunia dari bipolar ke unipolar, dunia milik Amerika gitu kira-kira. Apa saja yang ada di dunia itu ditentukan oleh Amerika, gitu, kalau pakai mau bahasa yang agak kasar gitu. Ternyata sekarang ini ada sesuatu yang baru. Sekarang ini sesuatu yang baru itu tidak lain tidak bukan adalah naiknya Cina sebagai salah satu calon pemegang hegemoni. Ini sudah lama tidak terjadi, ya. Dulu pernah diramal Jepang menjadi calon
hegemon baru bersama Amerika. Sebelumnya pernah diramal Jerman menjadi calon pemegang hegemon baru bersama Amerika. Tetapi ternyata kemudian dunia tetap saja menjadi milik Amerika. Jepang dan Jerman gagal menjadi pemegang hegemon berdampingan dengan Amerika. Nah, sekarang ada ramalan yang kuat bahwa Cina ini menjadi calon pemegang hegemoni baru. Apakah akan terjadi pada masa lalu bahwa kemudian Amerika tetap bertahan? Ada yang menulis seperti itu. Jadi Amerika tetap bisa mempertahankan diri sebagai satu-satunya pemegang hegemoni dunia baru. Tetapi ada juga yang meramal bahwa enggak, ada kemungkinan pemegang hegemoni dunia baru ini bergeser ke Cina. Atau ada yang menyebutkan sebagai Cimerika. Ya, Cimerika. Cina Amerika. Jadi dunia berubah kembali dari unipolar menjadi bipolar. Cimerika, milik mereka berdua nih dunia ini, Cina dan Amerika. Nah, yang istimewa bukan saja dunia ini kemungkinan besar akan kembali menjadi bipolar, tetapi bagaimana Cina ini naik? Bagaimana peradaban Cina ini naik? Ternyata, saudara-saudara, Cina ini naik itu dengan cara damai. Wah, itu keliru nulisnya itu. Peaceful rise itu mestinya pakai S. Ya. Saya yang keliru. Jadi peradaban Cina bangkit tanpa waktu yang lama dan diraih dengan cara-cara damai. Mereka mengenal dengan sebutan doktrin peaceful rise. Ya. Sekarang ada perubahan memang. Disebut juga sebagai peaceful rise kedua. Karena tidak lagi benar-benar peaceful, tapi sudah mulai ada konflik di Laut Cina Selatan. Ini yang istimewa dari Cina. Pertama, peaceful rise. Yang kedua, yang istimewa dari kebangkitan peradaban Cina adalah Cina itu bangkit dalam waktu yang relatif singkat. Hanya butuh waktu kurang lebih 50 tahun. Sejak Deng Xiaoping memulai reformasi Cina pada akhir tahun 70-an, 79, dihitung sampai sekarang, itu untuk ukuran kebangkitan sebuah peradaban, itu singkat sekali. Sementara Islam ini sudah runtuh sejak abad 13, katakanlah begitu. Sampai sekarang sudah ratusan tahun. Tidak ada tanda-tanda yang signifikan secara geopolitik bahwa peradaban Islam itu akan kembali bangkit. Itu tidak ada. Tidak ada. Sampai sekarang. Iran, apalagi Turki ya, yang rentan ekonominya karena hanya berbasis pada pariwisata. Sebagian besar pendapatan Turki itu datang dari pariwisata. Itu bukan lagi belum menunjukkan bahwa ada kebangkitan peradaban. Ada yang menulis ya abad 15 kebangkitan peradaban Islam, tapi sampai sekarang sudah hampir selesai nih abad 15. Enggak bangkit-bangkit. Jadi pertama, Cina itu memiliki keunikan peaceful rise. Kedua, waktu yang digunakan untuk meraih kebangkitan peradaban itu pendek. Yang ketiga, yang ini istimewa adalah Cina itu bangkit dengan moda kapitalisme. Jadi tidak bisa lagi disebut Cina itu sebagai negara komunis per se. Secara formal memang masih komunis, masih ada partai komunis dan dikuasai oleh partai komunis. Tetapi ekonomi berlangsung secara kapitalistik.
ada yang menyebut sebagai state kapitalisme, kapitalisme negara. Jadi bukan saja mekanisme pasar yang berlaku, tapi negara ikut, kalau pakai bahasa yang sekarang sedang populer hari-hari ini, negara ikut cawe-cawe. Jadi ada negara ikut melakukan regulasi, negara mengatur agar kapitalisme itu tidak dimiliki oleh para kapitalis saja. Ya kan? Nah, di belakang Cina itu ada India, ya, yang juga maju. Kapitalisme jelas, sekalipun tingkat inequality-nya sangat tinggi, negara-negara di Asia tetap maju, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Iran masih oke. Sehingga orang bertanya nih, jangan-jangan ini gerbong Cina dan India ini sebagai kepala kereta itu akan menarik gerbong yang lain, negara-negara di Asia, untuk juga ikut maju. Sehingga ada yang mulai berpikir bahwa ini menuju abad Asia. Jadi kalau dulu abad Eropa, sebelum Eropa itu Asia juga berjaya, India, Cina, India, Islam gitu. Jangan-jangan sekarang ini sejarah akan kembali ke masa lalu. Sejarah berputar, dunia tidak lagi dalam genggaman Barat, tidak lagi dalam genggaman Eropa dan Amerika, tapi kembali menjadi di bawah hegemoni Asia yang dipimpin oleh Cina. Jadi ada 3 kemungkinan kalau begitu. Pertama, Amerika tetap bertahan, jadi satu-satunya pemegang hegemoni dunia. 2, pemegang hegemoni dunia bergeser ke Cina, dan Cina menjadi satu-satunya pemegang hegemoni dunia. Atau alternatif ketiga, yaitu Cimerika. Dunia milik mereka berdua, geopolitiknya menjadi bipolar. Nah, selama ini, Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, proses pergantian penguasa dunia itu tidak terjadi tiap hari. Ya, jarang-jarang. Jadi jarang-jarang. Perlu waktu sekian puluh tahun gitu untuk terjadi pergeseran. Selama ini yang terjadi kalau terjadi pergeseran pemegang hegemoni dunia lebih banyak berlangsung melalui perang. Gitu, melalui perang. Ya. Yang teori itu dikenal dengan teori Thucydides itu. Ada negara pemegang hegemoni dunia lama dan ada calon penggantinya yang baru. Ketika calon pengganti yang baru itu menebarkan ancaman kepada pemegang hegemoni dunia, yang terjadi adalah 2 negara besar ini konflik dan perang. Dari 16 kali cerita tentang pasang naik pemegang hegemoni dunia, itu yang berlangsung secara damai hanya 4 kali. Yang 12 kali berlangsung melalui perang besar. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ketika Cina sudah jelas menang dan kemudian berusaha untuk menjadi pemegang hegemoni dunia ini, Amerika tidak ikhlas, tidak mau melepaskan kedudukan hegemoniknya, dan karena itu terjadilah perang besar. Nah, ada ramalan yang lebih baik yang ditulis oleh seorang ilmuwan dalam buku Destined for War.
itu disebut hanya kalau Amerika bersedia keluar dari Asia dengan cara damai, maka proses perpindahan dari unipolar ke bipolar itu akan berlangsung damai. Tapi kalau Amerika tidak mau keluar dari Asia dengan cara-cara damai, maka tidak ada pilihan lain kecuali melalui perang. Nah, sampai hari ini tidak ada tanda-tanda yang relevan maupun signifikan yang menunjukkan Amerika bersedia keluar dari Asia. Justru sekarang bersama India, bersama Australia, membentuk Kaukus Pasifik. Di saat yang sama juga terus berhubungan dekat dengan Taiwan. Jepang, bahkan sekarang Jepang sudah mengizinkan sebagian wilayahnya untuk dipakai pendaratan pesawat perang Amerika. Jadi tidak mungkin Amerika dengan sukarela keluar dari Asia. Oleh karena itu, saudara-saudara, dalam konteks ini saya melihat peperangan besar itu tidak lagi memiliki kemungkinan besar timbul di Timur Tengah, tapi justru di Asia Timur karena persoalan Taiwan. Jadi kalau sampai Amerika itu memberikan bantuan militer pada Taiwan, ketika Cina menghendaki Taiwan itu menjadi miliknya, maka mau tidak mau perang besar akan terjadi. Itu konteks yang pertama dari kemungkinan kebangkitan peradaban Islam. Bedanya adalah ketika Cina bangkit, dunia ini damai. Ada yang menyebut long peace. Jadi setelah Uni Soviet runtuh, dunia ini damai secara berkepanjangan. Damai berkelanjutan. Tidak ada perang besar. Sekarang justru dunia ini dalam proses menuju perang besar atau damai. Jadi ada dua kemungkinan. Nah, saudara melihat ada perang di Ukraina, Rusia, itu juga menjadi test case untuk menguji sesungguhnya seberapa jauh kesiapan Barat. Rusia juga tidak mau diam saja. Itu yang pertama, konteks yang pertama dari kemungkinan kebangkitan peradaban Islam. Konteks yang kedua itu begini, geopolitik dunia yang penting itu. Neoliberalisme itu sudah sampai pada titik yang ekstrim. Jadi kapitalisme yang melakukan penghisapan, penindasan, itu sudah membawa akibat yang luar biasa. Sehingga banyak penulis yang sudah sampai pada kesimpulan kapitalisme itu sampai ada pada tahap krisis. Krisis of global capitalism. Apa indikatornya? Indikator utamanya 3. Yang pertama adalah ketimpangan ekonomi. Yang kedua, perubahan iklim. Dan yang ketiga adalah lahirnya gerakan populisme kanan. Di mana-mana di seluruh dunia. Ya. Jadi, sampai Pon Fukuyama itu sudah menulis, tidak lagi ada boleh yang disebut dengan serba ekses. Semua harus sudah dibatasi. Jadi tidak boleh lagi dibiarkan ada akumulasi kekayaan yang dimiliki oleh sedikit orang, sementara yang lain itu berada di pinggiran, sekedar sebagai penonton. Sampai hari ini, kapitalisme itu istimewa. Ketika ada soal-soal besar seperti itu, dia menerima kritik. Tapi hari-hari ini sepertinya diabaikan. Ya. Jadi 3 peristiwa penting ini saya tidak terbayangkan kalau ditambahi dengan revolusi artificial intelligence.
yang sedang berlangsung, apakah tidak menjadi semakin parah, gitu ya. Jadi normalnya kapitalisme memberi respon positif. Iyalah, ini tiba saatnya kapitalisme untuk melakukan koreksi diri secara besar dan kemudian bergeser menjadi bentuk kapitalisme baru. Nah, kapitalisme yang secara intensif dan ekstensif itu semakin eksploitatif itu sering disebut sebagai kapitalisme politik. Ya, yang ditawarkan adalah kalau kapitalisme politik itu sudah demikian parah membawa akibat pada lahirnya ketimpangan, perubahan iklim, dan populisme kanan, apakah kapitalisme tidak bersedia untuk melakukan introspeksi diri dan kemudian menjadi bentuk baru dari kapitalisme, bisa berupa kapitalisme sosial atau social capitalism, atau ada yang menyebut social materialism, gitu. Nah, itu yang kedua, konteks yang kedua. Yang ketiga adalah dilihat dari sejarah peradaban Islam, maka saya bisa menyimpulkan bahwa sejak Arab kuno yang puncaknya itu ditandai dengan lahirnya kerajaan Nabatean di Arab Utara, di dekat Syria, yang ibu kotanya adalah Petra dan kota terbesar keduanya adalah Palmyra. Pada masa itu, Arab kuno itu jelas bisa disebut sebagai kapitalisme perdagangan. Dikenal dengan Inland Road, jalur dupa, produknya itu wangi-wangian, dupa, kemenyan, tapi juga ada kain, ada tekstil, ada emas, ada tembaga. Arab kuno makmur itu. Terus jalan, ya. Nah, memang saudara-saudara, teori tentang asal-usul kapitalisme itu ada dua yang pokok ya. Yang paling dominan tentu teori yang berasal dari tradisi Marxisme, Marxian. Nah, teori Marxian itu terbagi dua. Yang pertama memberi tekanan pada mode of production, moda produksi, dan karena itu dia memberikan tekanan pada class struggle, perjuangan kelas di dalam moda produksi antara kelas pemilik modal dan pemilik tenaga kerja, buruh dan pemodal. Tapi ada teori aliran kedua yang disebut dengan model komersialisasi. Teori yang kedua, model komersialisasi ini tidak memberikan tekanan pada mode of production, tapi mode of market relation. Jadi sepanjang pasar itu ada, sepanjang ekonomi perdagangan itu lahir, berkembang, dan orang bisa melakukan akumulasi modal menjadi hak milik melalui perdagangan, melalui pasar. Pasarnya itu responsif, maka itu sudah bisa disebut sebagai titik awal lahirnya kapitalisme. Jadi ada dua model ini. Bahkan antropolog yang baru-baru, misalnya ini yang saya pas di dekat saya, mana ya? Lupa saya. Itu misalnya tidak harus antropolog ya, sejarawan pun misalnya Harari itu juga mengatakan bahwa sejak revolusi pertanian, ketika surplus makanan itu sudah berhasil diakumulasi, ketika masyarakat meninggalkan moda hunter dan gatherer, pengumpul dan pemburu, maka sejak itu bisa disebut kapitalisme itu lahir. Dengan kata lain, ada teori yang sekarang makin hari makin kuat mengatakan bahwa kapitalisme itu lahir bareng dengan lahirnya kota, lahirnya negara. Atau dengan kata lain, kapitalisme itu lahir bersamaan waktunya dengan lahirnya peradaban.
atau sivilisasi yang ditandai umumnya dengan lahirnya kota. Nah, ketika Arab berkembang, lahirlah Nabatean kerajaan yang disebut dengan Red Rose Petra itu. Kota yang indah. Kalau saudara buka Google gitu, coba dilihat Petra dan Palmyra, itu akan ketahuan betapa hebatnya short term trade maupun long term trade, perdagangan jangka pendek maupun jangka panjang, jarak jauh yang terjadi pada masa itu. Sayangnya adalah saya bisa cerita tentang bagaimana negara kota dagang Nabatian itu lahir, mengapa terlahir di situ, dengan berbagai argumentasi tentang apa saja yang mendorong lahirnya ekonomi perdagangan pada masa itu. Di antaranya adalah domestikasi unta, sadel unta Arab Utara yang lebih stabil, kantong unta, tenda, dan inovasi alat-alat perang itu menjadikan Arab Badui yang dulu menjadi pencegat keamanan kafilah perdagangan justru berubah status menjadi pedagang. Arab Badui yang aslinya itu tukang perang, yang hanya mengandalkan ototnya untuk keperluan penjaraan atau menarik pajak, sadar bahwa ternyata ada pekerjaan lain yang lebih enak daripada sekedar melakukan penjaraan dan peperangan. Tidak lain tidak bukan adalah bersama-sama kaum urban perkotaan menjadi pedagang. Ya, itulah yang terjadi pada Arab kuno dengan kerajaan Nabatean. Sayangnya kemudian Nabatean ini hancur, dianeksasi oleh Roma pada tahun 106 Masehi. Jadi kurang lebih selama 400 tahun Arab kuno itu sudah hidup dengan ekonomi perdagangan. Dan oleh karena itu saya sebut sebagai kapitalisme perdagangan. Nah, baru kemudian menunggu sampai kira-kira abad 5 Masehi, kurang lebih tahun 500-an, atau ada yang menyebut abad 4 akhir Masehi, ekonomi Arab itu bangkit lagi. Ini kalau tadi saya sebut ekonomi Arab kuno, ini ekonomi Arab menjelang Islam. 500 Masehi. Islam kan lahir 611 Masehi. Ya, lahirnya Muhammad SAW itu 570 atau 571, dan ketika Nabi berusia 40 tahun menerima wahyu, dan 611 itulah pertama kali Islam itu lahir. Nah, saudara-saudara, sekalipun kebangkitan Arab pra-Islam ini tidak sampai melahirkan kerajaan, tetapi aktor utamanya Qusay bin Kilab yang sering disebut sebagai King of Mekah, Raja Mekah. Ya. Banyak teks yang menulis bahwa di tempat-tempat suci seperti itulah biasanya lahir perdagangan. Karena apa? Di tempat-tempat suci itu orang lebih patuh untuk mematuhi semua perjanjian-perjanjian yang dibuat ketika mereka negosiasi dengan partner dagang. Jadi saudara-saudara, Qusay bin Kilab ini berhasil membangkitkan kembali ekonomi Arab yang runtuh sejak dianeksasi oleh Roma. Dan puncaknya adalah pada generasi berikutnya. Siapa itu? Tidak lain tidak bukan adalah ketika sampai pada generasi Hazim bin Qusay bin Kilab. Hazim itu cucunya Qusay bin Kilab. Jadi kalau saudara lihat ini agak menarik loh. Sebetulnya rantai keluarga Muhammad SAW ke atas, sampai Hasyim, sampai Qusay, itu adalah elit Mekah. Hanya saja memang, saudara-saudara, ketika Nabi Muhammad SAW itu menerima wahyu,
posisinya sudah kalah dengan Abu Sufyan, bapaknya Umayyah, bapaknya Muawiyah. Sorry. Jadi dilihat dari perspektif ini, sebetulnya mereka itu berasal dari satu keluarga, dan karena itu tidak heran ada yang menulis pertempuran Siffin, perang Siffin antara Ali dan Muawiyah, itu sesungguhnya tidak lain pertempuran keluarga saja. Ali merupakan representasi dari Muhammad SAW, Muawiyah ya dari Abu Sufyan. Yang dari dulu setelah Qusay meninggal, Qusay bin Kilab meninggal, dua klan besar itu bersaing. Tapi kan tidak berani saya mengatakan bahwa itulah satu-satunya alasan mereka berkompetisi. Ada alasan yang lain yang kita kenal sebagai alasan agama. Jadi pada masa Makkah pra-Islam itu lahirlah institusi-institusi baru. Ada juru kunci, ada pemelihara Baitul Haram, ada penyediaan air, ada penyedia makanan, ada mudharabah, ada ilaf, ada hilf, ada jiwar. Jadi partnership itu, mudharabah itu ya, saudara-saudara, sungguhnya lahir sebelum Islam. Dan partnership itu, mudharabah itu adalah ciri terpenting dari ekonomi Islam. Jadi ciri terpenting ekonomi Islam itu bukan tidak ada riba. Tidak ada riba itu baru bisa terjadi kalau ada partnership. Sekarang bank syariah itu ya masih pakai bunga, cuma namanya aja tidak disebut bunga. Nah, partnership itu tidak mudah dibangun sampai sekarang. Sekarang dulu ada. Ya, mudharabah. Jadi tidak semua yang berlaku pada zaman jahiliyah Arab pra-Islam kemudian tidak berlanjut. Ada yang berlanjut yang dinilai oleh Islam sebagai sesuatu yang baik, misalnya partnership. Tapi ada yang dilarang ketika dianggap tidak baik, dinilai tidak baik, yaitu riba. Bukan saja jadi ada diskontinuitas sejarah, tapi juga ada kontinuitas sejarah. Ya. Nah, pada masa Nabi, yang ini saya sebut sebagai kapitalisme religius, white capitalism atau blue ocean capitalism atau apa saja, itu negara ikut campur, saudara-saudara. Ada peraturan-peraturan yang dibuat, misalnya Nazi dilarang memuji barang kelewat tinggi dan pura-pura menawar tanpa niat pembeli. Ada penawaran yang lebih tinggi ketika barang yang sedang ditawar oleh pihak lain. Juga nggak boleh. Mencegat dan membeli barang sebelum sampai pasar. Juga nggak boleh. Penimbunan harta juga nggak boleh. Gitu. Ya. Jadi negara itu ikut mengatur. Nah, oleh karena itu, saya sebut pada zaman Muhammad SAW ini, kapitalisme religius. Aslinya adalah kapitalisme sosial. Karena negara ikut campur, di saat yang sama, Nabi juga mengatur pembagian ghanimah dan fa'i untuk kepentingan rakyat. Nah, karena inspirasinya datang dari agama, praktek kapitalisme sosial yang berlaku pada zaman Nabi ini, saya sebut sebagai kapitalisme religius. Cirinya dua, yang pokok, negara ikut campur, dan yang kedua, pengurangan secara optimum apa yang disebut dengan ketimpangan ekonomi. Nah ini, jadi tiga ini, satu, pergeseran geopolitik dunia, dua, damai atau tidak damai, kapitalisme sosial mengedepan, dan dalam sejarah Islam itu pernah bergeser dari Arab kuno itu kapitalisme perdagangan dan kemudian menuju Arab Islam itu kapitalisme religius.
atas dasar ini saya mengajukan usul, mengajukan strategi, saudara-saudara, Bapak, kenapa ini tidak kita pakai kembali? Jadi Islam masa depan itu strateginya adalah kooperasi dengan cara membuat sistem ekonomi kapitalisme religius berlaku kembali. Kenapa? Karena sejarah kita begitu. Islam pada masa jaya itu begitu. Pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa khulafah bisa saya ceritakan sedikit beda. Terutama setelah sampai pada masa separuh terakhir Utsman bin Affan, khalifah ketiga. Jadi kalau selama ini Islam berjuang melalui jalan lain, jalan sosialisme, yang diraih apa, saudara-saudara? Yang diraih adalah penguasaan politik. Jadi selama ini berhasil secara politik. Berdiri negara-negara baru setelah kolonialisme berakhir pada tahun 1940-an sampai 1550-an. Banyak negara-negara baru lahir, negara Islam juga banyak. Tetapi sejak lahir itu sampai sekarang, yang dihasilkan adalah penguasaan secara politik, tetapi secara ekonomi dan ilmu pengetahuan terus tertinggal. Tidak ada bukti bahwa secara ekonomi itu maju, tidak ada bukti. Jadi dengan kata lain, strategi proposal revolusi damai itu diajukan dengan satu syarat ideologis, yaitu model kapitalisme religius. Dan sekarang, saudara-saudara, beda dengan zamannya Pak Mubiarto menulis buku ekonomi Pancasila ya. Teknik ekonomi yang bisa digunakan untuk keperluan mengurangi ketimpangan itu tersedia melimpah. Jadi bukan soal etika saja. Jadi bukan secara etis kita harus menjaga. Orang nggak mau dihimbau secara etis itu. Sekarang ini banyak teknik-tekniknya, dari sejak pajak progresif, pajak warisan, beasiswa, macam-macam. Dan itu ditulis oleh Atkinson, ditulis oleh Piketty, sarjana-sarjana top dunia yang di Indonesia diabaikan, tidak ditengok karyanya. Saya agak heran juga. Syarat yang kedua adalah, ini lebih merupakan syarat teknikal. Pertama, tadi kapitalisme religius, itu syarat ideologis. Syarat keduanya damai, jangan perang. Tidak ada bukti jalan perang itu melahirkan sesuatu yang baru. Tidak ada bukti sampai sekarang. Ya, kecuali posisi saudara sebagai negara dominan, itu lain soal. Rusia saja ini nggak ada buktinya ini perang sama Ukraina ketika dia mau membangun peradabannya kembali, iya kan? Karena tidak akan dibiarkan. Jadi buku ini yang menawarkan kapitalisme religius dan revolusi damai itu ada alasan akademiknya dan ada alasan historisnya. Alasan akademiknya ini ada contoh, ada teori baru tentang kapitalisme sosial. Alasan historisnya adalah dulu peradaban Islam itu maju karena memilih kapitalisme religius. Nah, kenapa ketika ada alasan akademik dan alasan historis yang legitimate itu kemudian tidak kita ambil? Kira-kira begitu pertanyaan saya ya. Jadi kita harus ikut partisipasi dalam perdagangan dunia, ikut partisipasi dalam revolusi ilmiah. Dengan begitu saya coba uraikan, selain strategi geopolitik, strategi yang harus segera dikejar adalah strategi untuk mengejar ketertinggalan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ikut dalam lembaga-lembaga ilmiah yang dikembangkan oleh mereka, lembaga-lembaga dunia, lembaga-lembaga multinasional, dan kita perbaiki dari dalam, dari PBB, IMF, Bank Dunia, segala macam itu kita perbaiki dari dalam.
Dan jangan mengambil teori untuk melakukan isolasi, anti. Jadi yang kita pakai ini harus anti isolasi. Nah, ini nanti penjelasannya belakangan ya, gambar ini. Nanti saya akan jelaskan. Saya kira itu ya penjelasan dari saya. Ini tidak sampai 1 jam, kurang lebih 50-an menit. Kalau ada dialog, nanti bisa kita lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima banget Pak Suwarsono. Langsung saja kita tanpa panjang lebar, kita punya waktu 1 jam untuk diskusi agar bisa 2 arah. Ini ya, udah ada raise hand dari Mas Dito. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas siapa? Mas Dito, Pak. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dito Anurogo, sedang studi S3 di Taiwan. Jadi ada 3 pertanyaan, mungkin nanti akan saya bacakan satu persatu terlebih dahulu agar bisa lebih mendalam ya. Yang pertama, apakah hipotesis Thucydides hanya sekedar deskripsi sosiologis tentang perang, ataukah ia mengandung implikasi yang lebih mendalam tentang alam manusia dan dinamika kekuasaan dalam hubungan geopolitik dan hubungan internasional? Mohon pencerahan. Oke. Oke, silakan. Oh, langsung dibacakan semua ya, Ya, Pak? Atau satu ya, persatu? ya, silakan. Yang nomor Ya. 2, bagaimana kita dapat mengembangkan kerangka yang komprehensif dan integratif yang menggabungkan prinsip-prinsip neoliberalisme dan kapitalisme dengan nilai-nilai kemajuan peradaban Islam sambil menghadapi tantangan dan dampak revolusi AI atau Artificial Intelligence dalam era digital, guna mencapai tujuan kesejahteraan sosial yang adil dan berkelanjutan. Kemudian yang terakhir, yang nomor 3, bagaimana kita dapat menggambarkan kerangka kapitalisme religius yang memadukan nilai-nilai spiritual dan etika dalam sistem ekonomi yang pada gilirannya memicu revolusi damai dalam peradaban Islam, menciptakan harmoni sosial, keadilan ekonomi, dan kesejahteraan universal bagi umat manusia. Ya. Terima kasih, mohon pencerahannya. Ya, Saya tulis saja, Pak, mungkin sebentar. ya. Saya ini kan nggak mengerti teknologi, ya. Jadi harus saya tulis gitu ya. Siapa ini Mas apa? Dito. Dito Anurogo. Sebentar, ada saya chat di chat aja bisa. Iya. Ini Pak Itu Dito sudah saya sekolah chat. apa ya di Taiwan? Saya di bidang rekayasa genetika atau regenerative medicine, stem Oh, cell, iya. Oh, dan nanoteknologi gitu, dan ya. teman-temannya. Oke. Satu lagi dulu supaya tidak kehabisan waktu. Siapa tahu ada. Ya, siap, Monggo. siap, Pak. Monggo, yang lain silakan. Tidak ada? Halo? Yang lain silakan. Bapak Ibu, mumpung ini apa materinya bagus sekali, silakan. Oke, kalau nggak ada saya jawab dulu sebisa saya. Pertanyaannya tidak mudah nih ya. Dari yang nomor 3 dulu. Dalam teori hubungan internasional, itu dikenal ada 2 yang pokok tuh ya. Nah, yang satu mazhab itu disebut dengan mazhab realis. Saya lupa apa pencetusnya. Mazhab realis itu misalnya begini, contohnya. Kenapa Ukraina perang sama Rusia? Karena NATO itu menempatkan armadanya, NATO itu menjadikan negara-negara yang dulu bekasnya Uni Soviet untuk diajak jadi anggotanya. Berarti di depan Rusia itu ada musuh.
Iya, iya, iya. Nah, itu tidak mungkin Rusia tidak perang. Ini bukan membela Rusia ya, tapi ini menurut teori realis, ya kan? Nah, saya ini kok cenderung ikut itu ya. Jadi menurut saya, memang saya baru saja membaca tulisan tentang dalam situasi apa sih kapitalisme itu mau berubah. Gitu. Kalau mau dibuat sederhana, kapitalisme itu baru mau berubah. Tentu karakter pokoknya masih ya. Itu kalau ada peristiwa-peristiwa besar yang mengancam dirinya. Jadi bukan soal etika, Mas. Jadi kalau disodori dengan etika, manusia ini sudah nggak mau kita-kita ini. Nggak tahu kalau Mas Dito ya, kira-kira. Yang kelihatannya Mas Dito kan lebih santri daripada saya, ya kan? Sekalipun saya ini ketua umum Yayasan Badan Wakfu UI, ya toh. Ya toh, Mas Naufal ini juga lebih santri kelihatannya, ya Mas Kholik dari namanya kan. Ya enggak. Jadi memang ada sih pengaruh spiritualisme gitu ya, ada. Saya tidak menolak itu. Banyak juga teori yang mencoba menjelaskan pengaruh spiritualisme terhadap perilaku ekonomi, ya kan. Tapi saya ingin melihat gini gitu. Kalau negara itu bisa diatur, dan karena itu memang ini tidak mudah ya. Bilangnya begini, negara itu tidak boleh lemah, tapi di saat yang sama tidak boleh terlalu kuat. Karena tiga aktor penting perubahan itu kan pasar, negara, sama masyarakat. Ya, tesisnya adalah tidak boleh tiga aktor utama ini lemah, itu tidak boleh. Tapi tiga aktor ini harus kuat dan seimbang, ya kan? Nah sekarang posisinya kalau saya boleh sebut itu pasar kuat, negara kuat, masyarakat yang lemah. Nah ini juga nggak benar. Dalam sejarah Islam itu punya kecenderungan negara kuat. Sejarah Islam itu hampir setelah masa Nabi itu, kalau saya boleh pakai bahasa yang jelas, punya kecenderungan untuk otoriter. Gitu. Ya, Anda lihatlah itu, ya kan? Nah, oleh karena itu saya mengusulkan masyarakat tuh harus ikut kuat. Jadi bukan soal etika, bukan soal masalah spiritual. Ini pendekatan saya ya Mas ya. Nah, mungkin pendekatan yang lain bisa saja ditulis gitu, jadi satu buku sendiri, satu artikel sendiri tentang bagaimana membangun spiritual dan etika untuk melahirkan kapitalisme yang religius itu. Bisa saja ya. Gitu. Cuma itu bukan bagian saya gitu. Ya. Karena memang menulis seperti ini bukan main sulitnya. Ya. Saya ini kan belajar sendiri, jadi terperosok situ ya Mas. Ya, saya beruntung itu belajar strategi dan ekonomi politik ya. Nah, jadi saya di buku saya itu saya beri pengantar begini di bagian belakang. Yang saya tulis ini baru strategi pokoknya, strategi geopolitiknya, dan strategi ilmu pengetahuan. Mestinya ada yang menulis, melengkapi strategi kebudayaan, strategi pendidikan, strategi ekonomi secara lebih detail. Dan itu tidak bisa diserahkan pada saya yang sudah senior ini, yang sudah 67 tahun ini. Gitu, ya kan? Jadi semua pihak harus ikut. Oleh karena itu, permintaan saya di buku itu adalah buku ini kan asalnya itu dari saya sekolah di mana gitu, saya tulis-tulis gitu. Nantilah saya ceritakan kalau sudah selesai. Jadi
Maksud saya kalau mau dibuat sebagai suatu framework yang komprehensif, itu strategi sektoral itu mau tidak mau harus ditulis, Mas. Mau tidak mau. Mau tidak mau. Ya. Oke, itu pertanyaan yang nomor 2. Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan Thucydides. Ya. Ini saya heran juga nih Mas Dito nih, sekolah stem cell, sekolah sulit-sulit gitu kok ikut baca juga Thucydides. Ya. Nah, teori ini kan dibangun sudah lama ketika terjadi peperangan di zaman Romawi ya, antara satu negara yang dulu dominan dan satu negara yang muncul menjadi calon penggantinya. Sparta sama siapa gitu ya. Nah, tidak bisa negara yang dulu gini aja lah gampangnya. Ketika kita ini sudah pernah jaya, ya, kemudian nggak usah sampai pada level negara, pada level organisasi gitu saja. Kemudian ada orang baru yang mencungul tiba-tiba memberikan ancaman pada kita, gitu, ya kan? Maka secara realis tadi itu, kalau kita pakai perspektif yang realis, maka mau tidak mau kita tidak ingin orang itu maju, kita makan, gitu. Gitu gampangannya dalam organisasi, ya kan? Nah, kalau dilihat secara etika dan spiritual, ya kita makan tuh nggak bener, ya, iya. Tapi dunia kan tidak seramah itu, gitu, ya. Kalau dunia itu seramah itu, dari dulu sudah baik dunia ini, ya kan? Nah, dunia ini kan tidak pernah ramah. Ada juga yang mengkritik, itu kan pikirannya manusia. Kalau pikiran manusia dimulai dengan jahat, ya dunia ini jahat. Tapi kalau pikiran manusia ini diisi dengan yang positif, dunia ini gambarannya positif. Ada juga yang menulisnya begitu, Mas Dito, ya. Jadi kadang-kadang saya juga terima tuduhan, ini Pak Warsono ini pikirannya alirannya gitu sih, gitu ya. Kenapa tidak mengambil aliran yang harmonis tadi itu? Saya sudah harmonis loh. Saya mengambil keputusan kapitalisme religius itu sudah harmonis, sudah tidak mau konflik dengan negara pemegang hegemoni dunia. Gitu. Tapi di sisi yang lain, saya juga harus mengatakan bahwa hambatannya itu besar karena ada realis-realis, ada realita-realita yang mewujud yang itu tidak cocok dengan pikiran kita yang maunya itu taat pada etika. Gitu. Jadi saya justru minta nih pada Mas Naufal, Sekolah Filsafat Islam Musa Asy'ari ini melengkapi buku ini. Menulis strategi pendidikan, strategi ilmu pengetahuan teknologi, strategi kebudayaan, strategi pembangunan hukum yang untuk menjadikan kapitalisme religius itu mewujud. Gitu. Tidak mungkin saya belajar pendidikan, tidak mungkin saya belajar kebudayaan, tidak mungkin saya belajar dakwah, gitu ya. Misalnya nih kalau dakwah, saya sering cerita gini, apa misalnya? Kalau dakwah itu jangan itu, semboyannya itu gini. Kapan sih umat Islam itu, ini Pak Kunto Wijoyo ini, bisa membangun jembatan yang baik antara Islam dan abangan? Selama Islam dan abangan dengan di Indonesia itu tidak bisa terbangun, selama Suarsono Muhammad itu belum mau pakai kopiah, gitu kira-kira ya kan, namanya aja Suarsono gitu kira-kira ya, itu berarti belum terbangun Islam abangan itu. Jadi masih yang menang itu abangan aja sampai sekarang. Yang Islam jadi wakil presiden terus, tidak pernah jadi presiden. Nah, itu teorinya Kunto. Jadi kalau itu maksud saya itu dakwah damai, ya kan? Dakwah damai. Karena ada penelitian yang dibuat oleh Rick Class itu ya. Ketika selepas G30 SPKI itu banyak sekali orang Jawa yang konversi keluar dari Islam ke agama lain karena takut dengan tampilan Islam yang tidak damai itu. Jadi sekali lagi saya mengikuti prinsip damai, tapi di saat yang sama saya harus membaca realitas ini, kira-kira begitu.
Terima kasih Mas Dito. Mungkin tidak memuaskan. Monggo yang lain. Gimana Mas Dito? Cukup ya? Ya, alhamdulillah, sampun. Matur nuwun. Matur nuwun Mas Dito. Ada yang langsung mau bertanya langsung? Monggo silakan. Tadi ada yang buka mic ini, Mas Sevi, gimana? Mana ini? Atau dari ini Pak, dari chat ini Chat. ada Ada chat ya? Bapak Dr. Haji Sunarto. Oh ya, dibacakan chatnya. Prediksi kekuatan baru dunia ke depan selain Cina, India, dan negara Asia lainnya, untuk Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim, posisinya seperti apa, Pak? Ya, itu jangan tanya lah, itu udah jelas itu ya. Jangan tanya itu ya. Ada yang berpikir positif, ya. Apa itu Indonesia emas pada tahun 2045, gitu, ya. Saya gini aja berpikirnya. Kalau ukuran-ukuran yang normal itu berjalan, normal saja, tidak usah istimewa, ya. Misalnya nih, pertumbuhan ekonomi 5%, gitu. Syukur 6%, nggak usah 7-8%, itu mustahil sudah pada masa-masa sekarang ini, ya. Kemudian tingkat ketimpangan bisa dijaga, sekolah bisa dijaga. Itu harapan untuk maju pada Indonesia itu kok terbuka ya. Yang menjadi penyakit kronis dari Indonesia itu satu menurut saya, yang pokok, korupsi. Ya. Akibatnya semuanya menjadi mahal. Jadi mestinya cukup dengan jumlah tertentu sudah bisa dihasilkan kinerja yang bagus, tapi dengan korupsi itu memerlukan apa-apa jauh lebih besar. Nah, saya kan pernah jadi penasihat KPK. Memang setengah mati memberantas korupsi. Sulitnya bukan main. Ya, sulitnya bukan main. Jadi teorinya itu gampang, orang ngeritik itu gampang. Aduh, tapi ya Allah, luar biasa sulit. Ya, Mas. Nah, tapi saya tetap usul gini. Mustahil korupsi itu dicegah, itu mustahil. Diberantas saja. Diberantas itu dengan cara apa? Kalau pakai bahasa yang populer, dihukum selama-lamanya dan dimiskinkan. Jadi tidak mungkin korupsi itu dicegah. Sampai ini tak kandani, ojo korupsi loh. Itu tidak mungkin. Kalau sampean berpikir bahwa biaya korupsi itu lebih rendah daripada kenikmatan korupsi. Sampean korupsi sekian miliar, ratusan miliar, mendekati triliun, itu cuma dihukum 5 tahun, 6 tahun, dipotong remisi, kan nanti pendek lah. Ya kan? Jadi saya pernah studi banding ke beberapa negara yang tingkat korupsinya itu rendah, maka tidak ada pilihan lain kecuali itu. Jadi kalau itu berhasil dikurangi secara signifikan sampai nol ya nggak mungkin, nggak ada contohnya di dunia. Maka, nah kata teman saya, orang Indonesia itu pokoknya begitu melihat Fulus itu integritasnya drop, itu katanya gitu. Lah itu kan menyedihkan itu secara kebudayaan ya, menyedihkan secara kebudayaan, Mas. Saya nggak anut, saya punya contoh-contoh banyak, tidak peduli para mantan aktivis, tidak peduli para pejuang, banyak saya bisa nunjuk. Begitu ketemu Fulus sama kekuasaan, itu integritasnya drop. Nah itu menyedihkan itu ya, itu menyedihkan. Tapi ya itulah perjuangan yang harus kita tegakkan. Gitu Pak Narto. Ini dekat-dekat pemilu, jangan ngomong Indonesia lah ya. Ya Pak Hilman ya dekat-dekat pemilu ya, sensitif. Monggo Pak Hilman, ada yang mau disampaikan? Masih di mute.
Monggo. Ya, baik. Pemetaan Pak Suarsono ini dari membaca realitas kekinian, kemudian dilihat akar persoalan bagaimana kapitalisme itu berkembang di awal-awal, kemudian mengambil kesimpulan bahwa ini yang namanya kapitalisme religius, menjadi penting bagi kita umat yang beragama ini untuk kembali memetakan persoalan ini, jangan sampai lepas dari akar masalah. Nah, mau tidak mau, bagaimana mengevaluasi bangsa ini yang sudah digagas oleh Founding Father dengan konsep kapital sosial itu dengan pasal 33 itu ternyata juga tidak jalan. Lalu apa solusinya dengan pemikiran yang jernih dari Pak Suarsono untuk memetakan bangsa ini agar tidak ragu-ragu untuk mengembangkan kapitalisme religius sehingga kedamaian itu ada dan kemajuan bangsa itu menjadi nyata. Terima kasih. Terima kasih Pak Hilman. Ini memberi inspirasi saya luar biasa loh. Kapitalisme religius itu dalam konteks Indonesia itu ya pasal 33 itu yang asli itu. Ya kan? Dan sebetulnya perumusan untuk itu tuh tidak sulit pada zaman sekarang loh. Kenapa tidak sulit, Bapak-Bapak? Karena kita ini tambah kaya. Indonesia ini tambah kaya. Karena tambah kaya, resources itu bisa dibagi. Nah, caranya membagi tidak lain tidak bukan. Itu pekerjaan negara. Misalnya nih ya, tak kasih contoh ya. Kenapa kita bikin PT BHMN? Itu kan kacau tuh. Universitas mahal, masyarakat disuruh bayar. Iya kan? Kalau kita mau menerapkan pasal 33 yang itu menurut saya bentuk lokal, bentuk nasional dari kapitalisme religius. Apakah negara tidak kuat bayari seluruh keperluan universitas? Kuat, Pak. Siapa bilang tidak kuat? Yang membuat tidak kuat itu karena duitnya dipakai yang lain. Yang membuat tidak kuat itu karena duitnya dikorupsi. Dua itu. Ya kan? Salah satu cara membangun kapitalisme religius itu adalah memberikan kesempatan yang paling lebar untuk terjadi mobilitas vertikal. Dan jalan mobilitas vertikal yang paling sederhana itu tidak lain, tidak bukan melalui pendidikan. Kenapa pendidikan harus mahal? Kenapa tidak kita bagi dua? Misalnya nih ya Pak, ini loh universitas-universitas yang mahal untuk para elit, untuk para kaum premium. Tapi misalnya ada sebagian universitas yang lain dijamin oleh negara. Kenapa tidak begitu? Iya kan? Kenapa tidak? Jadi jangan kemudian disamakan sekarang ini, bahkan seakan-akan pilihannya itu menjadi PT BHMN. Ini kan kacau nih. IAIN saja itu, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, itu mau menjadi PT BHMN. Iya kan? Ini gimana ini? Mestinya dibagi, universitas yang besar-besar itu oke lah. Itu yang pro riset, itu PT BHMN, mahal. Tapi universitas yang tengah, kelas tengah, itu harus diberikan sebanyak mungkin kepada rakyat Indonesia dengan biaya yang murah. Gajinya ditanggung oleh negara. Siapa bilang nggak punya? Punya, Pak. Iya kan? Iya enggak? Bohong kalau kita nggak punya uang. Bohong. Sekarang ini resources yang kita miliki itu luar biasa. Gitu, Pak. Masih, Pak Hilman. Ya, Cukup Pak Hilman atau ada Ya. respon? Oh, cukup. Monggo yang lain. Monggo yang lain. Tadi ada Pak Adi Priyono.
Silakan yang lain yang mau bertanya. Wah, ini atau ya, penjelasan saya kurang jelas atau sudah jelas betul ini? Sangat jelas. Terlalu jelas, tidak Oh, nyambung. oh, terlalu jelas tidaknya. Siapa ini yang bilang ini? Siapa yang bilang ini tadi? Penting itu, Pak. Saya Balik, dengar. Gimana, Pak? balik. Piye Pak Holik? Tidak nyambungnya piye Pak Holik? Ya, saya ngikuti saja. Hmm. Pak Holik ini di mana ya? Di Siapa? Jombang. Di Di Jombang. Jombang. Kerja apa Pak Oke. Holik? Gimana? Kerja apa ya Pak Holik? Seadanya saya. Oh, UMKM nih, Swasta ya kan? saja. Atau Gimana? UMKM, pengusaha nih. Nggih, UMKM. Tapi Tadi dilihat dari memang mendengar penjelasan panjenengan tadi memang sangat luar biasa. Kita ada pergeseran blok dari Amerika ke Cina dan diharapkan Islam ikut andil di sana. iyalah Pak Nah, ikut Pak. nggih, di situ yang kira-kira peran Indonesia supaya tidak salah. Sekarang ini kan didengung-dengungkan condong ke Cina juga. Yang ke Iya. depan itu semestinya apa supaya bisa ikut berperan walaupun kita masih kategori negara yang sempat dianggap maju tapi dalam realitanya masih berkembang. Iya. Mohon pencerahan itu. Wah, itu sulit itu ya pertanyaan itu. Mau berteman ke Cina gitu lah kira-kira ya, atau berteman ke Amerika, ya enggak? Ya itu Pak. Iya, Betul. iya. Hmm. Baru bikin kereta api cepat aja udah dicemooh sana sini. Iya Pak, saya nggak habis pikir itu ya. Jadi gini, memang kita itu punya trauma ya Pak dengan komunis itu, ya kan? Jadi ketika kita bekerja sama dengan Cina, itu kemudian kita ingat trauma itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita sering dengar di Indonesia itu ada mungkin tidak sampai gerakan anti Cina, tapi itu sering kali terjadi pada masa-masa lalu, ya kan? Dan setiap ada demo besar mesti ada anti Cina. Sebetulnya itu bukan anti Cina, tapi anti Cina kaya, ya kan? Gitu kira-kira. Mau reformasi pun Iya. dijadikan Nah, korban. jadi kita punya trauma besar soal itu. Kalau saya jawabnya pakai jawaban ideologis, Pak, non blok. Tapi kan non bloknya piye prakteknya, ya enggak? Ya kan? Jawaban ideologis itu begitu, non blok aja kita, ya enggak sini, enggak sana gitu, ya kan? Ya enggak? Tapi menurut saya Jepang itu pintar juga itu, perlu kita contoh. Singapura juga perlu kita contoh. Jadi Pak, Australia itu juga pintar kita contoh. Australia itu memilih secara politik dia berteman dengan Amerika. Ya tuh Pak. Secara ekonomi dia berdagang dengan Cina. Gitu, ya kan? Dua Intensif kaki. juga. Nah, ya kan? Jadi menurut saya kita bisa contoh itu. Ya kan? Kita sudah ahli lah soal itu, ya. Jadi secara politik kita tetap berteman dengan Amerika. Secara ekonomi kita berteman dengan Cina karena ada uniknya Cina ini Pak, ya. Ketika Cina dulu itu menjadi imperium sangat besar, abad 14 ke bawah itu, Cina itu tidak ekspansif loh Pak. Itu yang membuat kapitalisme itu bergeser ke Eropa. Cina itu tidak ekspansif mengkolonisasi negara lain. Yang mengkolonisasi negara lain itu Eropa Pak. Portugal, Belanda, pergi ke Amerika, Portugal, ya kan? Spanyol pergi ke sana, Belanda pergi ke Indonesia, ya kan? Jadi kapitalisme itu sesungguhnya kenapa kemudian akhirnya yang berkembang itu di Eropa? Karena dia sampai hati Pak, mengkolonisasi orang lain. Jadi mengambil harta kekayaan orang lain. Jadi kita ini membantu Eropa kaya Pak.
gitu ya. Jadi yang iya toh, Pak, Amerika Latin itu berapa saja emas yang diambil oleh mereka, ya, berapa saja harta yang diambil oleh sini, rempah-rempah ketika itu. Jangan pernah lupa, rempah-rempah itu penting. Kebangkitan peradaban Arab kuno tadi itu rempah-rempah, kemenyan, wangi-wangian, gitu. Jadi karena Eropa itu ekspansif dan kemudian dia melakukan kolonialisasi pada negara-negara lain, mereka yang maju duluan. Nah, Arab itu kan juga mengkolonisasi negara-negara lain ketika zaman penaklukan itu, zaman Umar bin Khattab, zaman Utsman dan seterusnya itu, ya, zaman Umayyah dan kemudian mulai menurun pada zaman Abbasiyah. Itu juga menaklukkan orang lain, Pak. Jangan dikira enggak. Tapi orang Islam bilang itu bukan menaklukkan, Pak. Itu syiar. Sama, Jepang dulu juga bilangnya tidak menjajah Indonesia, Pak. Iya kan? Itu kan memberikan pencerahan pada negara lain supaya menjadi pemeluk Islam. Jepang itu dulu bilangnya yang enggak menjajah Indonesia, Pak. Tentu para kolonialis itu tidak akan bilang menjajah, Pak. Nah, tapi yang real itu, Cina itu tidak pernah ekspansif, Pak. Tetap saja di Cina. Itu kan bukti real. Barat itu ekspansif, kemana-mana. Mengkolonisasi negara lain. Cina nggak ada bukti. Jadi saya sih gini saja, seperti Deng Xiaoping aja, Pak. Bekerja sama dengan siapa saja, yang penting membawa manfaat buat negara kita. Gitu. Jadi jangan kemudian anti ini, anti itu, gitu. Kita bikin saja per project. Gitu, ya kan? Dan itu bisa kita lakukan pada zaman sekarang ini. Bisa kita lakukan. Tidak ada kok, Pak, dalam politik itu kawan abadi dan musuh abadi. Itu tidak ada. Ya, coba sekarang Arab itu salaman sama Cina. Iran sama Saudi Arabia itu salamannya di Cina, Pak. Iya, Pak. Itu pergeseran Iya. saat ini. Iya. Jadi tidak ada lawan abadi, tidak ada kawan abadi. Jadi dunia ini berubah. Oleh karena itu saya mengusulkan teman-teman ini, terutama yang mengambil jalan tidak damai itu loh. Saya takut sekali sama jalan tidak damai itu, Pak. Ya. Tentu saja mereka punya alasan mengapa mengambil jalan tidak damai. Nah, karena itu kemudian saya mengusulkan kapitalisme religius dengan jalan damai. Wah, Pak Holik ini pengusaha besar ini. Dari Yang kaosnya besar itu. beratnya. Monggo, yang ada yang lain. Iya, matur suwun pencerahannya. Matur nuwun Pak Holik, matur nuwun. Ini ada Mas Edi mau bertanya. SPMA itu apa ya? Itu Sekolah Filsafat Prof. Musa, Pak. Singkatannya SPMA. Silakan Mas Edi. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Topal dan Bapak. Begini Pak, saya akan bertanya perihal ada buku yang dari Michael de Nostradamus. Buku ini apa Pak? Buku apa ya? Judulnya apa? Michael de Nostradamus. Dia seorang Pak, maaf Pak, putus-putus Pak. Iya. Putus-putus Pak. Halo. Halo. Oh, mungkin iya, Pak, tidak perlu pakai video Pak. Putus-putus Pak. Baik, Prof. Banyak gerak kayaknya. Halo, masih Prof. Baik. Jadi ada sebuah buku dari Michael de Nostradamus. Dia seorang peramal. Sampai hari ini ramalannya itu di dunia terbukti semua. Dalam bukunya itu menyebutkan bahwa Australia dan Indonesia itu akan perang pada saat 2037. Nah, kalau dilihat di jalannya itu
memang ada konflik, yaitu di pantai laut di NTT. Menurut Bapak seperti apa tentang perkembangan yang terjadi saat ini? Peta politik geopolitik internasional. Terima kasih. Ya. Wah, ada saya dengar nama itu ya, Nostradamus itu dengar, tapi saya belum pernah baca itu, Pak. Ya. Mungkin saya begini. Ya kita lihat aja lah. Sekali lagi saya ini orangnya realis. Sampai hari ini kita pernah konflik dengan Australia beberapa kali ya. Puncaknya adalah soal Timor Timur, ya kan? Dalam beberapa kali diplomasi kita juga pernah tidak sepakat. Misalnya yang paling baru sekarang ini kita khawatir ketika Australia itu membangun hubungan yang lebih erat dengan Amerika. Dengan Amerika mengizinkan pembelian beberapa dalam jumlah tertentu pesawat tempur ke Australia. Ya kan? Tapi kan konflik kita itu tidak pernah sampai menyebabkan ada perang langsung antara Australia dan Indonesia. Ya kan? Negara tetangga itu menurut saya memang punya keunikan ya. Kerjasama tapi juga berantem. Ya kan? Dengan Malaysia kan kita juga gitu. Pernah juga dulu zaman Bung Karno ada Ganyang Malaysia, ada konflik tentang tenaga kerja, ada konflik tentang sawit. Saya kira dengan Australia ya serupa-serupa gitu namanya dengan tetangga, Pak. Kita ini dengan tetangga kita kan juga gitu ya. Nah, itu kadang-kadang saya bingung itu. Kan ada ajaran Islam ya, Mas Naufal. Dengan tetangga itu harus rukun ya gitu. Apa itu ajarannya itu, ya kan? Nah, saya kok nggak begitu percaya ya, Mas Edi ya, bahwa akan meledak konflik pada antara Indonesia dan Australia, apalagi dalam waktu yang relatif dekat ini, ya kan? Jadi apalagi, ya kalau ngeramal-ngeramal gitu, ya jangan jauh-jauh pada zaman sekarang ini, ya kan? Kan 2037, jadi kira-kira masih 15 tahun lagi. Gitu. Pada zaman sekarang ini melihat 5-10 tahun saja sudah setengah mati sulitnya. Gitu. Ya, saya kira itu jawaban saya. Saya kira tidak memuaskan. Gimana? Jadi monggo yang lain. Masih di mute, masih di mute. Ini kan dibuka Zoom-nya. Ya. Itu memang bisa diikuti oleh siapa saja atau terbatas yang mengikuti sekolah filsafat Islam? Terbatas, Pak, terbatas. Oh. Karena bersesi. Jadi kemarin seri ekonomi dengan 2 bulanan. Nanti ini seri soal politik. Oke. Ini chatnya banyak, ini ada 8 apa saja ini. Oke. Masih ada yang lain? Apakah ada pertanyaan lagi? Silahkan. Ya ini nggak begitu laku jualan saya. Kalau enggak bisa diakhiri aja, Mas. Mungkin atau saya bertanya lagi aja. Saya bertanya, Pak. Nah, siapa ini? Ada nih yang putri ini, siapa nih? Mana ini yang ini? Yang putri ini, tadi ada suara putri. Ya, yang putri dulu, J. Suara. Halo, Mbak.